Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Akuntansi Keuangan Menengah 2 akan mempresentasikan tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Saya, Dia Hasanawati, NIM 190302016 dan teman saya Habibatul Hasanah, NIM 190302038. Yang pertama akan saya bahas adalah perubahan akuntansi. Di sini akan membahas tentang perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan, ikhtisar, dan motivasi untuk melakukan perubahan. Dan yang kedua akan dibahas oleh teman saya, yaitu analisis kesalahan yang meliputi kesalahan laporan laba rugi, pengaruh terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, contoh komprehensif, dan penyusunan laporan dengan koreksi kesalahan. IASB telah menetapkan kerangka kerja pelaporan yang mencakup dua jenis perubahan akuntansi. Dua jenis perubahan akuntansi tersebut adalah perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. Kategori yang ketiga membutuhkan perubahan akuntansi, meskipun hal ini tidak diklarifikasikan sebagai perubahan akuntansi, yaitu kesalahan laporan keuangan. Kesalahan yang terjadi sebagai akibat kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun. Misalnya, perusahaan mungkin salah menetapkan metode persediaan detail untuk menentukan nilai persediaan akhir. Perubahan kebijakan akuntansi. Perusahaan dapat mengubah dasar penetapan harga persediaan dari metode rata-rata ke FIFO. Sebaliknya, mungkin mengubah metode pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dari metode pemilihan biaya ke metode presentasi penyelesaian. Ada 3 kemungkinan pendekatan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi, yaitu yang pertama melaporkan perubahan saat ini, yang kedua pelaporan perubahan secara retrospektif, dan yang ketiga melaporkan perubahan secara retrospektif. Pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. IASB mengizinkan perusahaan untuk mengubah kebijakan akuntansi jika yang pertama, perusahaan tersebut diwajibkan oleh IFRS. Misalnya, IFRS baru saja pada keuangan akan mengacu pada akuntansi yang tepat untuk perubahan kebijakan akuntansi. Atau yang kedua, perusahaan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Pada saat perusahaan mengubah kebijakan akuntansinya, secara umum perusahaan harus melakukan yang pertama, perusahaan menyesuaikan laporan keuangan pada setiap periode sebelumnya yang disajikan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan terkait periode sebelumnya memiliki dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru. Dan yang kedua, perusahaan menyesuaikan jumlah tercatat dari aset dan liabilitas pada awal tahun pertama yang disajikan. Dengan demikian, akun tersebut mencerminkan dampak kumulatif pada periode sebelumnya terhadap perubahan yang disajikan pada kebijakan akuntansi yang baru. Perusahaan juga melakukan penyesuaian saling hapus terhadap saldo laba awal atau komponen ekuitas lain yang sesuai atau aset neto pada awal tahun pertama yang disajikan dalam laporan. Pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan. Pengaruh langsung, IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan pengaruh langsung dari perubahan kebijakan akuntansi atau direct effects of a change in accountancy policy. Pengaruh tidak langsung, setiap perusahaan atau arus kas perusahaan pada periode berjalan atau masa depan yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Tidak praktis, perusahaan tidak harus menggunakan penerapan retrospektif jika terdapat salah satu dari kondisi berikut ini. Pertama, perusahaan tidak dapat menentukan pengaruh dari penerapan retrospektif. Yang kedua, pengaruh retrospektif memerlukan asumsi tentang niat manajemen pada periode sebelumnya. Dan yang ketiga, penerapan retrospektif memerlukan estimasi yang signifikan terkait periode sebelumnya, dan perusahaan tidak dapat secara objektif memverifikasi informasi yang diperlukan dalam menetapkan estimasi tersebut. Perubahan estimasi akuntansi. Di sini ada 8. Yang pertama, piutang tidak tertagih. 2. Keuangan persediaan.
3. Umur ekonomik dan nilai residu aset. 4. Masa manfaat dari biaya yang ditangguhkan. 5. Liabilitas untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. 6. Cadangan mineral yang dapat dipulihkan. 7. Perubahan metode penyusutan. Dan yang terakhir, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pelaporan prospektif. Perusahaan memperhitungkan pengaruh dari semua perubahan estimasi pada 1. Periode perubahan jika perubahan tersebut hanya memengaruhi periode bersangkutan. Kedua, periode perubahan dan periode masa depan jika perubahan tersebut memengaruhi keduanya. Koreksi kesalahan. Di sini secara umum, kesalahan akuntansi meliputi beberapa jenis, ada 6. Pertama, perubahan dari kebijakan akuntansi yang umumnya tidak diterima dengan kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Kedua, kesalahan matematis, seperti salah menghitung jumlah persediaan pada saat menghitung nilai persediaan. Yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena ada itikat tidak baik dari perusahaan. 4. Kelalaian, seperti gagalnya untuk mengakur atau menangguhkan beban dan pendapatan tertentu pada akhir periode. 5. Penyalahgunaan fakta, seperti gagalnya penggunaan nilai residu dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendekatan garis lurus. Keenam, klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai beban dan bukan sebagai aset, dan sebaliknya. Motivasi untuk perubahan kebijakan akuntansi. Pertama, biaya politik. 2. Struktur modal. 3. Pembayaran bonus. 4. Perataan laba. B. Analisis kesalahan. Di sini ada 3 kesalahan. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kesalahan penyeimbang atau counterbalancy error adalah kesalahan yang akan diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode. Misal, kegagalan dalam mencatat upah yang masih harus dibayar adalah kesalahan penyeimbang karena selama periode 2 tahun kesalahan tersebut tidak akan ada lagi. Di sini ada contoh pencatatan untuk jenis kesalahan penyeimbang yang biasa. Ada 7. Yang pertama, kelalaian pencatat upah yang masih harus dibayar. Kedua, mencatat biaya dibayar di muka. 3. Pendapatan diterima di muka disajikan terlalu rendah. 4. Pendapatan yang masih harus dibayar disajikan terlalu tinggi. 5. Pembelian disajikan terlalu tinggi. 6. Kelalaian mencatat penyusutan. Dan yang ketujuh, kelalaian penyesuaian piutang yang tidak tertagih. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.